karena semua negara itu memiliki pinjaman. Ada yang sampai 220%, nggak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu saya kira sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Dan kita pada tataran kalau dibandingkan negara-negara lain, kita berada di angka 39%, itu sebetulnya masih jauh dari undang-undang yang diperbolehkan dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi juga saya sampaikan. Ini sekali lagi patut kita syukuri bersama. Dan momentum baik ini harus terus kita pertahankan, bahkan terus harus kita tingkatkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang. Yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi turbulensi politik. Kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik, karena itu menjadi kunci pembangunan di negara manapun. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi adalah kerusakan ekonomi kembali. Oleh sebab itu, di sini hadir ketua-ketua partai, ke depan sekali lagi stabilitas politik itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, pembangunan merata perlu keberlanjutan. Hilirisasi industri perlu keberlanjutan. Program-program kerakyatan itu perlu keberlanjutan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga perlu keberlanjutan. Pengembalian aset seperti Freeport, Newmont, Rokan itu juga perlu keberlanjutan. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9%, itu memerlukan waktu 3,5 tahun, dan kita bekerja diam-diam. Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu kan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati,
Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan power negara kok. Dengan cara-cara bisnis. Tapi dapat. Begitu juga dengan Rokan. Rokan minggu ini saya akan cek lagi setelah kita ambil alih dari Chevron Amerika, sudah kita ambil alih 100%, saya mau cek. Apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing? Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik. Dan saya harapkan nanti minggu depan saya ke Rokan, moga-moga hasilnya lebih baik dari sebelumnya.